Halo semuanya, Aaron di sini. Kali ini Aaron berkesempatan untuk menceritakan sebuah cerita yang berjudul Membuka Kotak Masa Lalu. Ini merupakan sesi membuka buku cerita tentang kisah Aaron yang dulu. Cerita asli waktu Aaron semasa kuliah yang terjadi pada tahun 2018. Semuanya tertuang dalam tulisan pada buku catatan Aaron. Berikut Aaron cantumkan salah satu bukti foto tulisan Aaron waktu itu agar tidak terjadi suatu opini. Dulu waktu itu, Aaron masih memilih untuk bungkam. Semua cerita yang kualami masih kusimpan rapat, layaknya sebuah peti. Tapi, sekarang akan kubuka dan kuceritakan semua ceritaku kepada kalian. Cerita ini aku tulis 6 Agustus 2018. Hal yang kualami merupakan pembaruan dari hidup yang tak pernah kulupakan dan merupakan rasa warna yang ada di hidupku. Sebelumnya, tanggal 4 Agustus 2018, saat bangun tidur, aku merasakan sesuatu hal yang sedikit aneh terjadi kepada diriku. Aku merasakan sebuah jeritan-jeritan dunia berkecambuk di dalam kepalaku, di mana tahun itu aku masih memiliki sedikit pengalaman dalam hal-hal yang di luar nalar. Berbeda dengan diriku yang sekarang, yang sudah tumbuh dan masih akan tumbuh terus-menerus seperti layaknya tumbuhan. Karena pada waktu itu, 4 Agustus 2018 merupakan hari Sabtu, di mana itu merupakan hari liburnya kegiatan perkuliahan. Pada hari itu, posisiku sedang di rumah. Jadi, hal yang kualami waktu pagi hari saat bangun tidur atau saat aku merasakan jeritan-jeritan dunia di kepalaku, posisinya aku sedang di kamarku, di rumahku. Pada waktu itu, 4 Agustus 2018, pagi hari di rumah, aku lalui seperti hari-hari biasanya. Aku cuci-cuci, beres-beres kamar, mandi, lalu bermalas-malasan. Kulalui hari itu dengan sebagaimana mestinya, karena hari Senin hingga Jumat, jadwal perkuliahanku sangat padat. Dari pagi hari hingga sore hari, kulalui seperti biasanya. Walaupun di pikiranku tetap masih sedikit ada rasa yang mengganjal karena teriakan itu. Malam harinya, aku ditugaskan untuk menjadi panitia ekstrakurikuler paskibra di SMA ku yang dulu. Walaupun aku sangat membenci hal itu, tapi tetap aku datang karena didesak oleh temanku. Aku membenci datang ke suatu tempat pada malam hari karena kalian tahu sendiri, penglihatanku lebih tajam daripada manusia pada umumnya. Apalagi malam hari di sekolah itu sangat membuatku tidak nyaman. Malam itu aku melihat hal-hal yang tak kasat mata dengan semua bentuk di sekolahku yang dulu. Dari mulai sosok kurus dengan tinggi sepohon kelapa, perempuan melayang dengan keadaan terbalik di atas kelas, anak kecil yang memiliki 2 kepala, dan masih banyak lagi yang tidak bisa kusebutkan satu persatu. Setelah selesai berkegiatan, aku langsung pulang pada waktu itu, dikarenakan jarak rumah dengan sekolah SMA ku dekat, jadi tidak membutuhkan waktu yang lama. Sesampainya aku di rumah, aku membersihkan badanku dan langsung ke kamarku. Untuk ibadah semua sudah kulakukan sebelumnya di sekolah. Rasa aneh yang kualami pada waktu pagi hari akhirnya mulai terpecah sedikit demi sedikit. Kulakukan penglihatan jarak jauh atau penerawangan, dan itu sangat menjebak diriku, di mana aku mulai diganggu dengan makhluk yang tak kasat mata. Awalnya aku hanya ingin mengetahui apa yang membuatku resah dengan cara penglihatan jarak jauh atau penerawanganku. Ternyata aku salah. Penerawangan itu malah mengundang sesuatu yang tak kasat mata, yang akhirnya membuatku harus mengusir mereka semua dalam beberapa waktu. Malam itu,
Penglihatanku terpecah, pikiran atau penglihatan jarak jauhku terpecah ke lebih dari 10 penjuru tempat, di mana aku bisa melihat semua tempat itu dengan jelas dalam sekali waktu atau bersamaan. Jadi, aku melihat 10 tempat itu dalam sekali lihat. Aku melihat penglihatanku terpecah ke beberapa bagian tempat. Ada yang bagian timur, utara, barat, dan selatan. Dan aku juga melihat adanya pergeseran dunia yang sangat menakutkan bagiku. Seperti suara getaran yang akan memakan korban jiwa. Malam itu, pikiran-pikiran yang aneh itu kubuang begitu saja, tanpa kupedulikan sama sekali. Tapi, kalian tahu hal apa yang selanjutnya terjadi keesokan harinya? Ya, keesokan harinya, pada waktu malam hari, tepatnya tanggal 5 Agustus 2018, terjadi gempa di suatu tempat yang pasti kalian tahu. Tidak akan aku sebutkan nama tempatnya, di mana gempa itu menelan banyak korban jiwa. Selanjutnya, aku menulis cerita ini 7 Agustus 2018 dengan judul Terpecahnya Pikiran ke Dalam Tempat Aneh. Setelah kejadian sebelumnya, kemudian keesokan harinya, aku tersadar bahwa sesuatu yang aneh terjadi di dalam pikiranku. Hal ini mungkin terjadi karena saat teriakan-teriakan berkecambuk di dalam pikiranku, aku malah ingin mencari tahunya dengan penglihatan jarak jauhku atau penerawangan. Dan ternyata saat aku melakukan penglihatan jarak jauh itu, pikiranku malah terpecah dan tidak bisa kembali seutuhnya. Aku baru sadar jikalau pikiranku mulai berserakan kemana-mana dengan arah yang acak dan tak jelas. Saat pikiranku terpecah ke beberapa tempat, aku melihat suatu tempat yang paling aneh menurutku. Jadi, pikiranku tertuju di tengah laut samudra yang di dasarnya terdapat sebuah kerajaan yang sudah tertelan oleh air. Dan tempat yang aneh kedua yaitu seperti lubang hitam di dasar laut yang berada pada pusat gempa yang sebelumnya terjadi. Sebelumnya, saat aku sedang melakukan penglihatan jarak jauh atau penerawangan, aku melihat wajah menyeramkan seorang laki-laki yang menghalangi penglihatanku. Ia memiliki ciri-ciri dengan wajah rusak, warna kulit hijau keputihan, seperti sudah membusuk, rambut sedikit keriting, mata berwarna putih, dan seperti mau copot. Ia memiliki mulut yang besar dan lebar, gigi besar, runcing, dan tajam. Ia juga memiliki hidung yang sudah usang atau rusak, dan hanya terlihat tulang hidungnya saja. Ukuran tangannya juga lebih panjang daripada ukuran kakinya. Ini aku sematkan foto persebaran pecahan pikiranku pada waktu itu. Hal yang paling kusesalkan saat itu adalah hal tersebut terjadi pertama kali padaku. Efek yang diterima oleh tubuhku bukan main-main, yakni yang pertama pasti tubuhku menolak dengan cara mengeluarkan lewat mulut atau muntah. Dan yang kedua yang dialami oleh tubuhku yaitu kekurangan energi yang membuat tubuhku lemas. Pada waktu itu, kebingungan menyerang pikiranku dengan sekejap tanpa belas kasih. Akhirnya, tanpa pikir panjang, aku meminta bantuan saudaraku. Seperti yang kalian pikir, saudaraku mempunyai kemampuan lebih daripada manusia umumnya, atau biasa disebut memiliki indera keenam. Pertama, aku cerita padanya tentang apa yang kualami sebelumnya. Dia bilang bahwa aku melihat terlalu jauh dan tidak bisa kembali pulang ke tubuhku sendiri. Akhirnya dia membimbingku untuk bisa mengontrol pikiranku lagi dengan sesuatu yang tidak bisa aku sebutkan di sini. Dan apa yang kulakukan saat itu berhasil. Pikiranku yang terpecah kini kembali padaku lagi. Tetapi masih ada 2 pikiran yang masih terpecah dan belum kembali padaku lagi. 2 tempat itu masih terngiang-ngiang hingga sekarang. 2 tempat itu yakni berada di bagian selatan atau di laut dan di bagian timur di dekat pusat gempa. Seharian aku dilanda cemas oleh pikiranku sendiri waktu itu. Akan kuceritakan gambaran tempat aneh saat pikiranku terpecah saat itu. Pertama, bagian selatan, singgasana dasar laut. Singgasana atas sebuah kerajaan
merupakan tempat atau rumah untuk seorang raja, ratu, atau bangsawan. Dalam gambaran pikiranku yang terpecah kemana-mana, aku melihat sebuah singgasana megah di dasar laut. Singgasana yang kulihat tersebut sangat besar dan megah sekali. Tetapi tempatnya seperti sudah ditinggal beratus-ratus atau beribu-ribu tahun lamanya. Di sebelah kanan, di bagian depan singgasana itu, ada sebuah patung besar yang bila dilihat baik-baik seperti sesosok pria yang berdiri dan memakai mahkota di kepalanya, dengan tangan yang sedang membawa senjata seperti pedang atau tombak. Mungkin dulu ia pada zamannya adalah seorang raja atau pemimpin di sana. Jikalau dilihat dari penampilannya, sepertinya raja yang memimpin kerajaan ini memiliki karisma yang tinggi, kebijaksanaan yang luar biasa, dan ketampanan yang tak tertandingi. Dibuktikan dengan ada beberapa patung kecil di sebelah patung besar raja itu, di mana patung kecil itu seperti mengagumi sosok patung besar itu. Sedangkan di sebelah kiri bagian depan kerajaan terdapat seperti bekas buah taman dengan ditandai seperti tumpukan batu yang rapi dan tersusun, laksana menara kecil dan lengkap dengan hiasan-hiasannya. Di sebelah batu itu juga ada tempat duduk dari batu yang mungkin dulunya dibuat untuk bercengkrama orang-orang. Batu-batu di sana terlihat kokoh walaupun ada di dasar laut. Terdapat pula gerbang utuh di depan singgasana lengkap dengan menara penjaga yang sudah rusak. Jiwa dan pikiranku saat itu terbawa melayang ke dalam sebuah arus laut yang membuatku dapat mendengar sebuah keramaian kerajaan sebelum kerajaan itu tersapu oleh laut. Keanehan yang kualami pada penglihatanku waktu itu, yakni hanya kerajaan itu yang tersinari oleh cahaya matahari. Namun selain atau di sekitar wilayah kerajaan itu gelap seperti malam hari atau tidak disinari matahari. Yang kedua, kegelapan lubang hitam yang tak berdasar. Sedikit yang ku tahu tentang lubang hitam ini. Letak lubang hitam ini sepenglihatanku dahulu, yakni di dekat Pulau Nusa Tenggara. Aku tidak akan menyebutkan terlalu detail untuk lokasinya. Yang ku tahu tentang lubang hitam ini, yakni lubang hitam ini seperti bola besar, berwarna hitam, kosong, seperti tidak memiliki dasar. Anehnya, lubang ini memiliki energi yang tinggi yang membuat setiap apapun yang di dekatnya akan tertarik. Bahkan pada waktu itu, sebagian dari energiku masuk ke dalam dan tidak bisa keluar lagi. Entah apa yang ada di dalam lubang hitam itu, aku pun tak tahu. Oh ya, gambaran lubang hitam yang tak berdasar itu seperti sebuah portal hitam besar, tetapi dia pipih atau lebar sampingnya hanya beberapa sentimeter saja.